warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarani Anjani Sandifa Putri dengan NIM 14106211107 dari kelas A dengan nomor absen 37. Saya akan mempresentasikan tentang mini skripsi yang sudah saya buat dengan judul Efektivitas Sosial Media Twitter UNJ Menfest sebagai sumber informasi untuk mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 2021. Dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Mbak Kinkin Yuliati Subarsa Putri. Berikut ada daftar isinya, terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, bab landasan teori, yang ketiga ada metode penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Landasan bab 2, landasan teori, yaitu terdiri dari konsep, review literatur, variabel X, variabel Y, metode penelitian, hipotesis teori. Bab ketiga atau metode penelitian terdiri dari paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel, ukuran sampel, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, validitas reliabilitas. Metode analisis data yaitu ada data univariat dan bivariat. Ada keterbatasan dan kelemahan penelitian, yang ke-12 definisi operasional, yang ke-13 operasional konsep. Berikut ada daftar tabelnya dan daftar gambar. Lanjut ke bab 1, yang pertama ada latar belakang. Media sosial telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern, termasuk mahasiswa perguruan tinggi. Di antara berbagai platform media sosial yang ada, Twitter telah menjadi salah satu yang paling populer. Twitter memungkinkan penggunaannya untuk berbagi informasi secara cepat dan mudah sehingga menjadi alat komunikasi dan sumber informasi yang penting. Salah satu akun Twitter yang telah populer di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta adalah UNJ Menfest. Manifest atau manifestation adalah singkatan dari confession, yang artinya pengakuan atau pengungkapan dalam konteks media sosial seperti Twitter. Manifest adalah akun anonim yang digunakan untuk menerima pesan, curhatan, atau pengakuan dari pengikutnya dan kemudian membagikannya secara anonim tanpa mengungkapkan identitas pengirimnya. Mahasiswa UNJ dan perguruan tinggi lainnya sering menggunakan akun Manifest sebagai wadah untuk berbicara atau mengungkapkan pikiran, perasaan, atau pengalaman pribadi mereka. Ini dapat berkisar dari curhatan hati, pertanyaan tentang kuliah, saran, hingga cerita humor atau pengalaman sehari-hari di kampus. Penggunaan akun Manifest di kalangan mahasiswa UNJ dan perguruan tinggi lainnya memiliki beberapa tujuan, yang di antara lainnya yaitu ada anonimitas. Mahasiswa dapat berbicara secara anonim tanpa takut teridentifikasi yang bisa memberikan kenyamanan dan kebebasan untuk mengungkapkan pemikiran atau masalah pribadi. Yang kedua yaitu berbagi informasi. Mahasiswa dapat berbagi informasi tentang kuliah, tugas, aktivitas kampus, atau acara-acara penting dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Yang ketiga yaitu konseling dan dukungan. Mahasiswa bisa mencari saran, dukungan, atau konseling dari sesama mahasiswa melalui akun Manifest, terutama dalam mengatasi masalah emosional atau akademik. Yang keempat yaitu hiburan. Selain berbicara tentang masalah serius, akun Manifest juga sering digunakan untuk berbagi humor atau cerita-cerita ringan yang bisa menghibur mahasiswanya. Namun penting untuk diingat bahwa informasi yang dibagikan melalui akun Manifest harus diambil dengan hati-hati, karena anonimitas dapat memungkinkan penyebaran informasi palsu atau tidak akurat. Selain itu, penting bagi mahasiswa untuk selalu menjaga etika dan menghindari penggunaan akun Manifest untuk tujuan yang merugikan atau menyakiti orang. UNJ Manifest adalah akun Twitter yang dikelola oleh mahasiswa UNJ yang berfungsi sebagai wadah anonim untuk berbagi informasi, pengalaman, curhatan, dan berbagai topik terkait UNJ. Akun ini menerima kiriman pesan dari pengikutnya dalam membagikannya secara anonim, sehingga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berbicara tentang berbagai hal yang mereka alami dan pikirkan tanpa harus mengungkapkan identitas mereka. Oleh karena itu, akun UNJ Manifest dapat dianggap sebagai sumber informasi alternatif yang penting bagi mahasiswa UNJ.
Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengidentifikasi efektivitas akun Twitter UNJ Manifest sebagai sumber informasi oleh mahasiswa UNJ. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran media sosial, khususnya Twitter, dalam menyebarkan informasi di lingkungan akademik serta memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan UNJ Manifest sebagai sumber informasi oleh mahasiswa UNJ. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana mahasiswa mengakses dan memanfaatkan informasi di era digital saat ini. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama yaitu sejauh mana mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menggunakan akun Twitter UNJ Manifest sebagai sumber informasi. Yang kedua, apa jenis informasi yang paling sering dicari dan digunakan oleh mahasiswa UNJ melalui akun Twitter UNJ Manifest. Yang ketiga, bagaimana persepsi mahasiswa UNJ terhadap akun Twitter UNJ Manifest sebagai sumber informasi. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan dalam penggunaan akun Twitter UNJ Manifest sebagai sumber informasi oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta berdasarkan karakteristik demografis atau akademik mereka. Yang kelima, bagaimana sih dampak penggunaan akun Twitter UNJ Manifest sebagai sumber informasi terhadap mahasiswa UNJ dalam kondisi pengembangan pengetahuan, pemahaman, atau partisipasi mereka dalam kehidupan kampus. Rumusan masalah ini akan membantu mengarahkan penelitian untuk memahami lebih dalam efektivitas akun Twitter UNJ Manifest sebagai sumber informasi di kalangan mahasiswa UNJ dan dampaknya pada kehidupan akademik dan sosial mereka. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sejauh mana akun Twitter UNJ Manifest digunakan sebagai sumber informasi oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam menggunakan akun tersebut, jenis informasi yang paling dicari dan digunakan, serta persepsi mereka terhadap keandalan dan kegunaan informasi yang diperoleh dari akun tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelajahi apakah ada perbedaan dalam penggunaan akun Twitter UNJ Manifest berdasarkan karakteristik demografis atau akademik mahasiswa, seperti jenis kelamin, jurusan, atau tingkatan studi. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak penggunaan akun Twitter UNJ Manifest sebagai sumber informasi terhadap pengembangan pengetahuan dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan kampus. Yang keempat yaitu ada manfaat penelitiannya. Yang pertama, bisa meningkatkan pemahaman tentang peran media sosial di perguruan tinggi. Nah, penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana mahasiswa UNJ Universitas mengendalikan media sosial, khususnya Twitter, sebagai sumber informasi dalam kebutuhan akademik mereka. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi kebutuhan informasi mahasiswa dengan mengetahui jenis informasi yang paling dicari dan digunakan oleh mahasiswa melalui akun Twitter UNJ Manifest. Yang ketiga yaitu ada evaluasi terhadap akurasi dan keandalan informasi. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman tentang sejauh mana mahasiswa mempercayai akurasi dan keandalan informasi mereka yang mereka dapatkan dari akun Twitter UNJ Manifest. Yang keempat yaitu peningkatan efektivitas akun UNJ Manifest. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pengelola akun Twitter UNJ Manifest dalam upaya meningkatkan efektivitas dan relevansi konten yang mereka bagikan kepada mahasiswa. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan mahasiswa, akun tersebut dapat disesuaikan agar lebih efektif sebagai sumber informasi. Yang kelima yaitu kontribusi terhadap penelitian lanjutan. Yang keenam, yaitu pemberian solusi dan rekomendasi. Selanjutnya yaitu ada bab 2, landasan teori. Yang pertama yaitu ada konsep. Penelitian ini berkaitan dengan konsep efektivitas akun Twitter UNJ Manifest sebagai sumber informasi di lingkungan perguruan tinggi.
Dengan fokus pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, konsep efektivitas merujuk pada sejauh mana akun Twitter tersebut dapat mencapai tujuannya sebagai penyedia informasi yang berguna bagi mahasiswa UNJ. Pengertian tentang akun Twitter UNJ Manifest meliputi bagaimana akun tersebut dioperasikan, jenis informasi yang disampaikan melalui akun tersebut, dan dampaknya terhadap komunitas mahasiswa. Mahasiswa UNJ adalah kelompok subjek penelitian yang menjadi fokus, dan konsep ini mencakup karakteristik demografis dan akademik mereka, tingkat partisipasi dalam kehidupan kampus, serta kebutuhan informasi mereka dalam konteks pendidikan tinggi. Persepsi mahasiswa tentang keandalan dan relevansi informasi dari akun tersebut adalah bagian penting dalam penelitian ini. Dampak penggunaan akun Twitter UNJ Manifest mencakup pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan keterlibatan dalam kehidupan kampus. Selain itu, konsep media sosial sebagai platform untuk berbagi informasi dan komunikasi online juga merupakan elemen kunci dalam penelitian ini, terutama dalam konteks pendidikan tinggi. Semua konsep tersebut akan dijelajahi dan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran akun Twitter UNJ Manifest sebagai sumber informasi dan di lingkungan universitas. Penelitian ini menggunakan model uses and gratification. Uses and gratification adalah penggunaan dan penggunaan kebutuhan. Dalam asumsi ini tersirat pengertian bahwa komunikasi massa berguna atau utility, bahwa konsumsi massa diarahkan oleh motif atau intentionally, bahwa perilaku media mencerminkan kepentingan dan preferensi atau selectivity, dan bahwa khalayak sebenarnya kepala batu atau stubborn. Yang kedua yaitu ada review literatur. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurul Afifah dan N. Mariani, Prodi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung dengan judul Pengaruh Akun Twitter Woman Feeds terhadap pemenuhan kebutuhan informasi skincare dan makeup followers. Bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya akun Twitter Woman Feeds dalam memenuhi kebutuhan informasi dengan populasi yang dipilih yaitu followers skincare dan makeup. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear sederhana dan menggunakan model uses and gratification. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil analisis menunjukkan bahwa responden memberikan respon yang cukup baik mengenai pengaruh variabel-variabel media sosial Twitter Woman Feeds terhadap pemenuhan kebutuhan informasi skincare dan makeup followers. Berdasarkan hasil perhitungan terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel media sosial Twitter akun Woman Feeds terhadap variabel pemenuhan kebutuhan informasi. Sedangkan berdasarkan nilai koefisien determinasi menjelaskan bahwa variabel media sosial Twitter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Penelitian kedua oleh Turu Wulandari dengan judul Pemanfaatan Media Sosial Twitter sebagai Sarana Informasi bagi Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja manfaat media sosial Twitter sebagai sarana informasi untuk perpustakaan mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya dengan menggunakan populasi mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Airlangga. Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang aktif dan terkait langsung dalam penggunaan sumber-sumber informasi di perpustakaan di Universitas Airlangga Surabaya. Hasilnya yaitu Perpustakaan Mahasiswa Airlangga Surabaya telah menggunakan media sosial Twitter sebagai sarana komunikasi bagi mahasiswa Universitas Airlangga dan dapat juga digunakan untuk menjalin kerjasama dengan akun lain dan sharing foto. Penggunaan media sosial yang terbatas dalam 140 karakter ini dinilai mampu secara efektif dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh Perpustakaan Universitas Airlangga kepada khalayak. Perpustakaan Universitas Airlangga dengan segala kemampuan yang dimilikinya dapat secara mudah dan cepat dalam melakukan penyebaran informasi untuk memperluas jaringan tanpa memikirkan jarak, ruang, dan waktu.
Penelitian yang ketiga oleh Tri Utami Rosmarwati dan Lisa Lindawati dengan judul Penggunaan Media Sosial sebagai Sumber Berita oleh Jurnalis Media dari Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah jurnalis media daring di Indonesia. Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan teknik purposive sample. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner luring maupun daring dengan Google Form kepada jurnalis media daring Indonesia yang dimulai pada 15 Mei hingga 29 Juni 2018. Sebelum membagikan kuesioner, peneliti melakukan uji pendahuluan. Jurnalis media daring dalam riset ini membuktikan bahwa kendati informasi di media sosial dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dengan mudah dan cepat, jurnalis tidak menjadikannya sebagai sumber tunggal, tetapi sumber dari media sosial masih didukung dengan informasi dari sumber-sumber lainnya. Jurnalis pun juga melalui proses validasi informasi yang mereka peroleh dari media sosial, sehingga berita yang mereka sebarkan bukan merupakan informasi mentah. Penelitian keempat yaitu oleh Puspita Yuli Pradita yang berjudul Analisis Penerapan Media Sosial pada Proses Penyebaran Informasi Bencana Alam Kasus Info Gempa Bumi BMKG. Penelitian ini membahas peranan media sosial terhadap proses penyebaran informasi yang dipublikasikan oleh BMKG terkait gempa bumi. Selain itu, meneliti kekurangan dan langkah optimasi dalam penggunaan sosial media tersebut. Pada penelitian ini melakukan studi literatur untuk menentukan dasar pemikiran pada penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data kuantitatif dengan survei digital kepada 160 orang responden melalui Google Form. Selain itu membentuk sebuah focus group discussion atau FGD yang beranggotakan 5 orang dengan berbeda profesi yang pernah paling sedikit sekali membaca artikel yang dipublikasikan oleh BMKG pada media sosialnya untuk menguji data yang telah didapatkan sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan konten yang jelas telah didapatkan sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan konten yang jelas dibuat oleh sumber yang tervalidasi, maka konten sosial media adalah salah satu sarana penyebaran informasi yang mudah, praktis, dekat dengan masyarakat, dan cepat dalam proses penyebaran informasi. Penelitian yang kelima oleh Diryo Suparto dan Ahmad Habibullah yang berjudul Efektivitas Penggunaan Sosial Media Twitter dalam Penyebaran Informasi dalam Pelayanan Publik Studi Kasus Kabupaten Pemalang. Penelitian ini akan mengungkapkan efektivitas penggunaan Twitter sebagai alat penyebaran informasi dalam pelayanan publik melalui akun Diskominfo Pemalang yang beralamat di Kominfo Pemalang yang memiliki followers aktif sebanyak 4.461, sedangkan mengikuti sebanyak 283 akun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan penelusuran pada akun Twitter Kominfo Pemalang. Analisis data penelitian menggunakan bantuan aplikasi nVivo 12 Plus untuk melihat berbagai hubungan dan jaringan yang dimiliki. Penelitian ke-6 oleh Rahayu Amanda yang berjudul Pemanfaatan Jejaring Sosial Media Twitter sebagai media penyebaran informasi publik atau studi pada akun Twitter DJPL Kemenhub 151. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan jejaring sosial Twitter sebagai media penyebaran informasi publik oleh Humas DJPL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnometodologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian
Hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap share media sosial Twitter yang dipilih Humas DJPL sudah tepat. Pada tahap optimize, pemanfaatan Twitter DJPL belum dilakukan secara maksimal karena Humas DJPL tidak memiliki strategi khusus dalam mengembangkan akun Twitternya. Pada tahap manage, Humas DJPL melakukan media monitoring secara manual dan terdapat kendala keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, sehingga pengelolaan Twitter DJPL masih sama dengan media sosial DJPL lain. Artinya tidak memiliki admin pengelola khusus. Pada tahap engage, Humas DJPL belum menggunakan influencer pada akun media sosial Twitternya dan belum memiliki cara efektif untuk menarik minat followers melakukan interaksi pada akun Twitter DJPL Kemenhub 151. Penelitian ketujuh oleh Citra Noza dan Alila Primayanti yang berjudul pemanfaatan akun Twitter Womanfeed sebagai media informasi di kalangan followersnya. Penelitian ke-8 yaitu oleh Dian Nuritasari dan Abdul Basit yang berjudul media sosial Instagram sebagai media informasi edukasi parenting. Penelitian ke-9 oleh Andito Anugrahwisesa dan Novarina yang berjudul efektivitas komunikasi akun Twitter Humas BDG terhadap pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat Kota Bandung. Penelitian ke-10 oleh Rio Esa Putra Rohman dan Maya Ratnasari yang berjudul penggunaan media sosial Twitter masyarakat di Kota Bandung sebagai media untuk memperoleh informasi mengenai new normal dalam akun Humas Jabar. Berikut ada tabel penelitian sebelumnya. Yang pertama, judulnya adalah pengaruh akun Twitter Womanfeed terhadap pemenuhan kebutuhan informasi skincare dan makeup followers. Penelitinya ada Nurul Afifa dan N. Mariani pada tahun 2020. Perbedaannya lokasi penelitian, populasi, dan sampel. Dan berikutnya ada variabel. Yang pertama ada variabel X. Variabel X dalam penelitian ini adalah efektivitas konten. Variabel Y-nya adalah sumber informasi. Berikut ada model penelitiannya, sini ada penggunaan media sosial, ada efektivitas konten sebagai variabel X, ada sumber informasi sebagai variabel Y, ada efektivitas konten dan intensitas penggunaan media sosial Twitter UNJ Manifest terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa UNJ. Selanjutnya itu ada hipotesis teori. Perumusan hipotesis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipotesis O, yaitu tidak ada pengaruh keefektifan konten akun Twitter UNJ Menfest terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Hipotesis 1, yaitu ada pengaruh keefektifan konten akun Twitter UNJ Menfest terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah paradigma positivisme, yakni suatu keyakinan dasar yang merupakan akar dari paham ontologi realisme yang dapat diartikan bahwa semua benda di alam ini tidak ada yang memiliki roh. Dengan seperti ini, penelitian berupaya untuk mengungkapkan kebenaran dengan berpikir secara perhitungan dan pertimbangan, dan bagaimana cara berpikir tersebut berjalan dengan substansial. Pandangan dunia berdasarkan pengalaman bersifat rasional dalam memandang pengetahuan tersebut mengalami puncaknya terhadap aliran filsafat. Paradigma positivistik dalam penelitian kuantitatif memiliki 3 poin penting. Yang pertama adalah memberikan gambaran atau pemahaman yang jelas mengenai sesuatu yang sedang terjadi. Poin kedua yaitu poin dalam bentuk angka atau numerik merupakan landasan analisis. Poin ketiganya adalah analisis data menggunakan statistik.
penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei Google Form. Karena dengan menggunakan pendekatan dan metode tersebut akan lebih terarah dan sesuai dengan target tujuan yang telah diuraikan di atas. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengelola beberapa data yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang nantinya dalam bentuk angka. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yaitu deskriptif kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada paradigma positivisme yang pada dasarnya digunakan dalam meneliti populasi dan sampel tertentu. Tujuan utama dari metodologi ini yakni untuk menjelaskan suatu permasalahan namun melahirkan kesamarataan. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, di mana penelitian ini memilih pada analisis kuantitatif. Menyatakan metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kumpulan unit analisis yang selanjutnya yaitu ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Kumpulan unit analisis yang menjadi bagian untuk diteliti. Unit analisis pada penelitian dalam kajian komunikasi seperti perseorangan, komunitas, dan teks media massa populasi yang dipilih pada penelitian ini yaitu mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan jumlah Universitas Negeri Jakarta 2021 dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 124. Penelitian ini menggunakan salah satu teknik pengumpulan data yaitu teknik pengisian angket online atau kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang peneliti digunakan adalah teknik sampling dengan kriteria tertentu atau biasa disebut dengan purposive sample. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Ini yang selanjutnya itu adalah ukuran sampel. Peneliti juga menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan menjadi target penelitian. Rumusnya adalah ini, N sama dengan N besar per 1 plus N besar pangkat 2. N kecil yaitu jumlah sampel, N besar jumlah populasi, E yaitu batas toleransi kesalahannya. Sehingga jumlah sampel yang kami teliti adalah 95 sampel atau responden. Selanjutnya yaitu ada hipotesis riset. Hipotesis riset dari penelitian ini adalah H0, tidak ada pengaruh keefektifan konten akun Instagram UNJ Manifest terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. H1-nya yaitu ada pengaruh keefektifan konten akun Instagram UNJ Manifest terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Berikut adalah metode pengumpulan datanya. Pengumpulan data berguna untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Penyebaran kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan dan sejumlah jawaban yang dapat dipilih serta ditetapkan oleh peneliti. Selanjutnya itu ada metode pengukuran data.
Yang pertama ada validitas. Uji validitas dilakukan dengan tujuan mengetahui alat ukur atau instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner ini diukur dengan melakukan membandingkan antara R hitung dengan R tabel untuk degree of freedom. Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan utama untuk mengukur konsistensi alat ukur dan menguji ketepatan skala-skala pengukuran instrumen penelitian. Instrumen penelitian seperti kuesioner dinyatakan reliable jika menghasilkan nilai yang konsisten. Yang 10 yaitu ada metode analisis data. Yang pertama ada analisis data univariat. Analisis data univariat juga dikenal dengan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan hasil presentase mengenai variabel, efektivitas konten, dan sumber informasi dengan menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Selanjutnya itu ada analisis data bivariat. Analisis bivariat merupakan metode statistik yang digunakan untuk menilai keterkaitan atau hubungan antara dua variabel dengan mengevaluasi sejauh mana kedua variabel tersebut berkorelasi. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan utama adalah generalisasi. Hasil penelitian ini mungkin hanya mencerminkan situasi di UNJ dan mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung pada universitas lain atau konten yang berbeda. Keterlibatan waktu penelitian dapat membatasi jumlah data yang dikumpulkan atau analisis yang dapat dilakukan. Penelitian ini mungkin tidak dapat mencakup semua variabel atau aspek yang relevan. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu efektivitas konten dan sumber informasi. Efektivitas adalah ukuran dari tujuan rinci atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Efektivitas juga berkaitan dengan pertanyaan bagaimana tujuan atau hasil yang dapat dicapai. Berikut ada tabel operasional konsepnya. Yang pertama variabelnya itu ada variabel X, efektivitas konten. Dimensinya itu ada engagement, indikatornya audiens yang berinteraksi, seperti like, comment, atau share. Dimensinya lagi yaitu ada jangkauan, indikatornya jumlah orang yang melihat konten. Dimensinya waktu yang dihabiskan, indikatornya rata-rata waktu yang dihabiskan oleh audiens dalam mengonsumsi konten. Dimensinya yaitu ada feedback audiens, indikatornya feedback langsung dari audiens tentang konten, misalnya survei, komentar, atau umpan balik dan langsung. Penilaian audiens tentang kualitas konten. Untuk variabel Y-nya itu ada sumber informasi, dimensinya jangkauan, indikator jumlah tampilan atau pengikut akun tersebut. Dimensinya keandalan, indikatornya persepsi audiens tentang keandalan informasi yang diberikan oleh akun UNJ Manifest. Penilaian audiens tentang akurasi informasi yang diberikan oleh akun tersebut. Dimensinya yaitu ada dampak penggunaan, indikatornya yaitu ada evaluasi dampak penggunaan akun UNJ Manifest terhadap pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi mahasiswa. Penilaian audiens tentang sejauh mana penggunaan akun tersebut berkontribusi pada perkembangan mereka dalam konteks pendidikan tinggi. Berikutnya ada daftar pustaka. Dan terakhir terdapat lampiran. Ini merupakan kuesioner yang sudah saya buat untuk nantinya disebar dan diisi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.